Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil instalasi, proses instalasi dari mini PC yang telah kita kerjakan kemarin. Saya menginstal sebuah Linux Ubuntu 16 32 bit, dan pada kesempatan ini saya akan mereview bagaimana performanya dan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Mungkin teman-teman kalau mengikuti channel ini dan kemarin proses instalasi, teman-teman bisa cek di playlist. Saya mention bahwasanya RAM dari mini PC yang telah kita beli di Ubuntu dia tidak terbaca sebesar 5 GB. Yang hanya terbaca adalah 2,93. Nah, ini yang tadi 2,93 usable, artinya sisanya kurang lebih sekitar 1,0,7 ya, 1,0,7 giga itu dia tidak 2,07 itu dia tidak terpakai. Nah, ini masalah yang terjadi juga baik di Windows maupun Ubuntu. Nah, ini adalah sistem operasi yang berbasis Windows 7 ya. Jadi saya di harddisk utama di Windows 7 ini, dan saya akan tunjukkan ke teman-teman. Kita akan ubah konfigurasinya. Kita akan ganti harddisknya menggunakan harddisk yang terinstall Linux. Ini dia harddisknya. Nah, sekarang kita coba, saya akan geser ke harddisknya. Oke, teman-teman bisa melihat, ini adalah harddisknya. Ini harddisk yang Windows ya. Jadi kita akan coba close dulu, dan kita akan matikan, dan saya akan ganti dengan harddisk yang ini. Kita ke shutdown. Oke, kenapa saya menggunakan harddisk yang berbeda? Karena yang saat itu emang harddisk untuk pekerjaan ya. Karena sebagian besar kerjaan saya masih terfokus ke Windows, terutama untuk desain dan mengerjakan Office ya. Saya masih belum terbiasa menggunakan Linux sebagai daily driver, terutama Office. Jadi saya masih mengandalkan Windows 7. Nah, saya menggunakan harddisk ini untuk yang satu ini untuk trial kita. Dalam hal ini saya coba menginstal Windows, maupun nanti akan saya coba install sistem operasi yang lain. Mungkin ada yang menyarankan sebagai Android maupun sebagai Microtik OS. Nah, ini sudah mati. Sekarang kita bongkar saja. Oke. Nah, mungkin bisa terlihat teman-teman. Kita tinggal tarik saja. Kita cabut. Oke, ini dia harddisk utama Windows yang ada data-data pekerjaan juga. Ini adalah harddisk untuk kita trial dan uji coba sistem operasi maupun proyek-proyek yang lain. Nah, bagi teman-teman yang ingin request, bang, coba install mungkin Arch Linux ataupun Linux yang lain untuk mini PC ini, teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Nanti kita akan buatkan video tutorialnya selengkap-lengkapnya, tapi mungkin agak antri karena ini kita satu-satu dulu. Linux yang basic dulu, Ubuntu, nanti baru beranjak yang lain. Bisa nggak sih mini PC ini kita buat project-project yang seru? Sekarang kita langsung hidupkan saja. Oke, sudah berputar ya kipasnya. Kita kembali ke layar. Oke, ini sudah hidup. Nah, inilah tampilan dari Ubuntu atau Ubuntu 16 32 bit ya. Jadi teman-teman kalau mengikuti channel ini juga, kemarin saya sering bilang bahwasannya di mini PC ini pada saat saya menginstal Windows, dia tidak terbaca atau tidak bisa terhubung ke RJL 45 atau LAN ya, Ethernet. Saya tidak tahu apakah drivernya rusak. Kemarin ada teman, coba bang dicabut terus di instalasi Windowsnya dikembalikan ke awal, mungkin pakai flash ya, flash drive itu yang 2 GB isinya Windows XP, dan juga coba dicopot baterai CMOS nya. Nah, itu sudah saya lakukan.
tetap nggak bisa ya. Jadi saya masih belum mengerti bagaimana caranya agar Ethernet ini bisa terbaca di Windows. Tapi kalau kita menggunakan Linux, dia otomatis terbaca. Nanti saya akan tunjukkan. Dan ini saya akan login dulu ya. Oke, dan di sini saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwasannya si Ubuntu ini dia sudah terbaca WiFi-nya. Nah, kita akan coba, kita akan lihat apakah sebenarnya si mini PC ini terdapat driver WiFi di dalamnya, atau ini karena saya menggunakan adaptor WiFi dari TP-Link. Nanti kita akan coba buka, kita akan coba copot. Mungkin teman-teman kita kembali lagi ke sini sambil menunggu ini loading ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah driver TP-Link. Oke. Nah, di sini di bagian WiFi ini kita bisa lihat kita bisa terhubung ke WiFi, yaitu router atau sumber internet dari rumah ya, itu Pincos Daily. Kita coba cek apakah dapat IP dari Pincos Daily. Oke, langsung saja. Oke, kita cek ya. Kita dapat IP di, nah ini WLX 00 berapa ini, link ECAP Ethernet, dapat IP di 1.28. Sekarang saya akan coba cabut TP-Link-nya. Kita akan buktikan apakah oke. Nah, teman-teman lihat si WiFi disconnected ya. Jadi TP-Link ini ternyata pada saat proses instalasi dan terhubung ke internet, karena kemarin pas instalasi saya terhubung ke internet melalui kabel Ethernet ya. Nah, si Ubuntu otomatis mencarikan driver dari si TP-Link ini, dan itu sangat bermanfaat bagi kita ya, bagi saya. Jadi jika tidak bisa menggunakan atau tidak menggunakan kabel Ethernet, saya bisa menggunakan sebuah adapter WiFi dari TP-Link ini yang tipenya itu WN277 kalau nggak salah. Tipenya itu WN722N, TL WN722N. Sekarang saya akan coba pasang lagi, mungkin di sini ya. Oke, di sini saya akan coba pasang. Oh, dia sempit sekali ya. Di sini saja coba saya akan pasang di sini. Itu adalah adaptor ya. Oke, saya akan coba pasang ya. Terus saya akan on kan. Apakah terbaca? Kita cek di atas. Oke, terbaca ya. Dan teman-teman lihat dia sudah mulai berkedip. Artinya apa? Artinya Ubuntu ini sudah terinstall driver si TP-Link WTL WN722N. Dan ini sangat saya apresiasi ya, karena juga kaget, ternyata bisa langsung terinstall gitu dengan kita pada saat proses instalasi kita hubungkan ke internet, maka dia akan mencarikan driver yang cocok di komputer kita. Itu poin plus saya menggunakan Ubuntu. Oke, tetap aja kita colok, biarin saja. Terus untuk performa PC sebenarnya cukup ringan ya. Kita ke sistem dulu. Oke, ke sistem. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dua CPU ya. Ada dua inti CPU, dua core. Terus dia berjalan kurang lebih di 20-an%. Stabilnya di 20%-an. Untuk memori itu kan 2,9 tadi yang bisa digunakan, sisanya nggak bisa digunakan. Nah, itu masih belum saya solve. Terus untuk ini adalah kecepatan internetnya. Oke, jadi kita fokus ke sini.
kecepatannya masih oke ya, nggak terlalu berat. Sekarang kita coba buka Firefox. Kita geser dulu, kita lihat oke, dia mulai naik ya, 58, terus ada 70, 90. Cukup berat ya, cukup berat. Oke, kita akan tes bagaimana performa dari TP-Link tadi untuk menghandle traffic ataupun wifi dari IndiHome. Apakah memang se-powerful jika kita menggunakan si Windows? Dalam hal ini kan karena TP-Link saya menggunakan Windows ya. Sekarang misal ke YouTube aja ya, ke YouTube. Oke, kita lihat grafik dari CPU-nya loadnya tinggi sekali ya, 100% semua. Jadi apabila kita tambahkan tab baru maka udah asli ini sudah ngelak. Jadi jika kita menggunakan browser itu sangat berat. Jadi karena background prosesnya juga banyak karena ini menggunakan GUI ya. Terus kayaknya desktop environment-nya ini pakai Genome. Jadi cukup berat. Tapi untuk memori aman sebenarnya. Memori hanya terpakai 1,1 GB, tapi load CPU-nya sudah untuk 100% dari 2 inti CPU-nya, 2 core CPU-nya. Nah ini ya kalau dibandingkan dengan kita menggunakan Windows, teman-teman bisa cek video sebelumnya, Windows 7. Saya menggunakan Windows 7 itu ya plus minus lah ya, ada plus minusnya. Mungkin kalau untuk startup dan startup untuk memulai aplikasi itu lebih cepat, saya akui lebih cepat di Ubuntu. Tapi pada saat kita menggunakan browser itu kan sama saja sebenarnya. Karena ini juga mungkin versi Windowsnya terlalu tinggi ya, 16. Mungkin kita akan turunkan untuk mengejar performa yang lebih baik gitu. Kan ini udah mentok 100%. Dan apabila kita menggunakan aplikasi yang lain, mungkin untuk ngetik, saya kan menggunakan Libre ya, LibreWrite. Coba LibreWrite ini mentok di LibreOffice 5 ya. Jadi ini saya sudah update paling terbaru untuk mini PC ini, hanya segini, nggak bisa yang lain. Oke, kita cek. Misal saya buka ini aja. Nah teman-teman bisa lihat ya, full ya. Jadi mungkin bisa untuk pengerjaan harian, untuk kita mengerjakan pekerjaan office, tapi dia tidak akan bisa multitasking. Jadi misal kita ngetik aja gitu, pada saat kita buka aplikasi yang lain, misal browser, pasti berat sekali, dia akan loadnya tinggi. Nah ini sudah membuka file pekerjaan ya, sekilas. Sekarang saya akan coba tutup si Firefox. Bagaimana performanya? Kita tutup. Oke. 80, masih 60. Oke, langsung turun ya. Langsung turun di 60%, bahkan ada yang CPU 1 itu 16%. Ini sekalian saya update ya. Coba sudo, saya kerut dulu. Oke, kita update dulu, update ya, update. Oke, kita tunggu. CPU loadnya di 90-an naik lagi karena proses update ini. Dan pada saat kita speed test ya, teman-teman bisa melihat di video sebelumnya itu ya lumayan ya, sekitar 3 Mbps untuk menggunakan TP-Link ini, menggunakan WiFi. Tapi pada saat kita menggunakan Ethernet dia jauh lebih kencang. Padahal secara spek WiFi di rumah ini di atas 10 MB ya. 10 MB itu bisa dicapai dengan mudah. Tapi lagi-lagi karena terbatas oleh sumber daya yang ada, si TP-Link-nya dan juga si mini PC-nya,
ya performanya akan terlimit gitu. Dan ini stabil di 15% ya untuk pengerjaan ini Office. Oke. Kalau untuk multitasking pada saat Office dia cukup lancar, tidak ada kendala berarti. Tapi pada saat kita campur atau kita buka multitasking dengan Firefox, prosesnya akan keteteran gitu. Mungkin akan jadi pertimbangan teman-teman memilih sistem operasi yang cocok untuk mini PC Trincayon HP 5740 ya. Kalau teman-teman ada rekomendasi ataupun ingin trial coba Linux yang lain atau sistem operasi yang lain, nanti tinggalkan di kolom komentar ya. Nanti kita akan coba di mana performa yang terbaik. Ini adalah performa dari Ubuntu 16. Kalau untuk aplikasi bloatware yang lain, sebenarnya di Ubuntu ini nggak terlalu banyak ya. Saya hanya menambahkan aplikasi simple screen recorder saja sebenarnya. Yang lain nggak ada, udah sebenarnya hanya itu saja. Jadi mini PC ini Ubuntu ini hanya saya gunakan untuk mengerjakan pekerjaan Office gitu. Dan sampai saat ini nggak ada masalah yang berarti, masih sanggup menghandle pekerjaan baik kalkulasi menggunakan LibreCalc maupun pengerjaan itu ya Word menggunakan LibreWrite, dan juga terkadang saya menggunakan LibreImpress ya sebagai PowerPoint. Cukup stabil ya teman-teman. Ini untuk si proses CPU-nya. Kalau saya rasa kalau RAM aman lah ya, aman di 2,9 atau 3 GB ini. Nanti kita akan solve bagaimana bisa terbaca 5 GB yang sebenarnya gitu. Nah, rencananya sebenarnya mini PC ini saya akan install CasaOS, tapi malangnya CasaOS tidak mendukung untuk arsitektur 32 byte. Jadi dia hanya bisa mendukung 64 byte dan selesai gitu. Jadi mini PC ini sudah lewat untuk si CasaOS. Selanjutnya kemarin saya coba menggunakan atau menginstal model LLM atau Large Language Model Ollama. Jadi Ollama sebelumnya saya install di sini di server, coba saya coba install di mini PC ini. Namun juga lagi-lagi nggak bisa karena arsitekturnya berbeda. Karena itu hanya support di 64 byte Linux ya. Dan yang kita sekarang gunakan adalah 32 byte, jadi tidak bisa. Dan mungkin saya akan coba untuk hal lain, saya akan install nanti Anaconda paling untuk coding ya, coding Python. Oke, mungkin itu teman-teman sekilas tentang performa ya, dan penjelasan sekilas juga tentang sejauh mana mini PC ini bisa menghandle pekerjaan kita untuk harian yang jelas ya. Mungkin nanti untuk coding kita akan bahas yang lain, terutama mungkin nanti coding Python ya, dan juga satu lagi mungkin C++ untuk kita belajar modding ESP32 atau ESP32Camp. Saya ada dua, di sini ada ESP32, ini adalah wifi repeater, teman-teman bisa cek videonya di channel ini. Ini saya ubah menjadi wifi repeater dan ini menjadi CCTV. Sekarang lagi ya perbaikan mungkin ya, ini kita simpen dulu karena kemarin ada kegagalan teknis di CCTV nya, adaptornya nggak kuat, jadi sekarang kita perbaiki dulu. Nah, kedua nanti ESP nanti kita akan coba coding menggunakan mini PC yang kita install Ubuntu. Oke, mungkin itu teman-teman, sekian dari saya terkait review Ubuntu 16 di mini PC dengan harga 150 ribuan saja. Oke, mungkin itu saja, cukup dari saya. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe agar teman-teman mendapatkan video menarik dari channel ini. Oke, nah terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.